Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kita bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja bersama Ibu Susi Pujiastuti dan saya Kiki Slavina. Slavina Saputri. Iya, pengen kan jadi kayak Nagita Slavina, jadi orang kaya. Kurang gitu. putih dong. Oke. Ini mesti di bleaching dulu biar sama. Kayak rambut di bleaching. Saya akan membacakan berita untuk kawan Susi, di mana Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Laut Indonesia sudah bebas dari cantrang. Wow, berarti akhirnya ada menteri yang sejalan sama yang Ibu. Berani mengeksekusi. Iya, tapi katanya ada beberapa komentar. Itu cuma diganti namanya. Jadi jaring kantong yang ditarik. Oh. Ada juga yang bilang kalau dulu ditarik sekarang dihela pakai orang. Jadi belum fix nih. Makanya jadi karena adanya beberapa statement-statement yang masuk seperti itu, kita ingin Pak Sakti Wahyu Trenggono untuk hadir di Susi Cek Ombak. Betul sekali, Pak. Menjelaskan kepada kita semua bahwa Laut Indonesia sudah bebas Benar-benar dari bebas cantrang. Jadi kalau misalnya Bapak Sakti berani ke sini, Bapak Menteri pertama KKP yang berani. Enggak ada berani-berani, ini cuma urusan menjelaskan policy yang baik untuk rakyat. Kan yang Menteri kemarin nggak berani. Kamu ngomporin aku aja. Nah, sekarang juga ada berita lain lagi, di mana berita ini sesuai dengan tema kita. Apa tuh, Bu? Yaitu adanya berita di mana pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia menjadi tersangka atas pelecehan seksual murid-muridnya dari tahun 2009, 2011, 2021. Iya, 2002. Nah, kita untuk itu akan mengundang Ibu Lestari Murdijat untuk membahas tentang RUU PKS. Betul, karena beliau selaku ketua, wakil ketua MPR, yang wanita hebat satu-satunya loh kali ini. membawahi aspirasi masyarakat, Bu. Iya. Makanya masih sangat concern dengan hal ini. Tema kita malam hari ini adalah tentang perempuan wanita berani bicara. Atau singkat PBB, perempuan berani bicara. Wih, keren tuh. Selamat datang untuk Ibu Lestari Murdijat. Terima kasih berkenan hadir. Sehat Ibu, silakan. Alhamdulillah. Ibu juga ya. Kiki juga Lomot sih. Saya setiap hari di swab, Bu. Kangen. Setiap hari swab kita. Iya. Supaya aman. Supaya aman katanya Ibu. Nah, apa kabar Ibu Lestari? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Gimana? Pusing nggak Bu? Di tengah pandemi seperti ini kan? Iya, banyak sekali tantangan buat kita. Betul. Dan yang menyedihkan, menyambung tadi Ibu Susi, di tengah pandemi ini kekerasan terhadap perempuan meningkat. Makin meningkat. Mungkin karena terlalu sering di rumah bareng-bareng, bosen berantem, terjadilah kekerasan barangkali. Tekanan terhadap pressure ekonomi juga, banyak bisnis tidak jalan, jadi mungkin ya itu. Nah, Bu Lestari, kita mau tanya ini dengan Ibu bahwa seperti yang pernah Ibu katakan, RUU tentang kekerasan seksual ini masih banyak sebetulnya hal-hal yang terjadi itu belum terakomodasi oleh peraturan untuk melindungi para korban kekerasan seksual ini. Nah, menurut Ibu bagaimana? Jadi sebetulnya begini, kalau kita bicara mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual ya, RUU PKS ya disebutnya ya, itu prosesnya panjang sekali sampai sekarang. Dan sampai hari ini setelah perjuangan panjang masih juga belum digolkan. Sebabnya apa, Bu? Dan kenapa hesitate untuk menggolkan ini, karena kan diperlukan sekali perlindungan untuk para perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual di rumah, di tempat umum, di keluarga sendiri. Sebelum kita bicara sebab nih Bu Susi, jadi
sebetulnya undang-undang ini sangat diperlukan atau RUU ini perlu sekali digolkan untuk mengisi ruang yang kosong. Karena sekarang tidak ada payung hukum yang sangat spesifik yang bisa memberikan efek jera, dan basisnya itu sekarang ada memang beberapa undang-undang ya yang di situ ada di KUHP bicara mengenai tindak pidana di sini terbatas saja pada perkosaan dan pencabulan. Ya. Dan itu juga ada satu situasi di mana harus ada saksi. Oke. Nah, jadi ini ada ruang kosong Bu Susi yang harus segera diisi. Sedangkan dalam kejadian nyata bahwa terjadinya kekerasan seksual di ranah privasi, privat, hanya ada banyak pelaku dan sekali. korban. Ya. Ya, karena kemungkinan kan di situasi sekarang ini Bu, di pandemik ini kekerasan itu makin meningkat. Sementara peraturan yang melindungi para korban ini belum ada. Ya. Betul. Nah, biasanya lingkungan kita juga kurang mendukung pelaporan karena kadang-kadang dari rasa malu, Betul. rasa nanti takut malah tidak dapat perlindungan. Atau setelah justru disalahkan. disalahkan. Dan Nah, kita itu. tidak bisa menutupi mata ya, tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menghindar bahwa budaya kita sendiri kan masih budaya patriarki. Ya. Kemudian aspek kultural sendiri. Jadi banyak sekali kejadian akhirnya menempatkan pada korban itu malah jadi tanda kutip terdakwa yang disalahkan. Terus kemudian banyak hal yang harus ditutup karena ini adalah mempermalukan keluarga sendiri, sehingga akibatnya jadi banyak sekali mereka-mereka yang mendapatkan problem tidak berani berbicara, tidak berani bersuara, dan tidak mendapatkan perlindungan, pertolongan, bahkan perhatian serta pendampingan yang layak. Nah, kalau kita dibicarakan bahwa undang-undang RUU kekerasan seksual ini harus segera di-approve, karena bagaimanapun dimensi pandang bangsa kita terhadap hal ini itu akan menjadi tolok ukur dalam melihat citra bangsa kita, Bu. Di luar negeri kekerasan seksual ini udah menjadi hal yang sangat penting Betul. untuk dilakukan perlindungan terhadap para korban. Ya. Nah, kalau kita tetap masih behind, saya takutkan nanti citra bangsa kita ini juga turun. Setuju sekali Bu. Nah, menurut Bu Reri bagaimana? Apalagi ini? Ibu, kalau kita ingat ketika negara ini didirikan Ya. pada pembukaan ya Undang-Undang Dasar 45 ya, 1945. alinea keempat itu jelas sekali bahwa pemerintahan ini harus menjamin pemerintahan didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Betul sekali. Nah, oleh karena itu negara harus hadir, negara harus ada di setiap situasi, termasuk juga negara harus memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan juga semua korban. Dan korban kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan. Bisa saja laki-laki, betul sekali. Iya, betul. Ya, termasuk anak-anak. Iya, anak-anak laki-laki kan kita juga sering baca berita. Jadi bukan hanya sekedar perempuan, tapi juga laki-laki. semua itu bisa juga terjadi kepada anak-anak laki-laki Nah, kita. Ibu, pembahasan semakin seru sekali dan panas, tapi iklan banyak yang mau masuk. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Di tahun 2020 ada lebih 2.300 kasus. Dia udah mulai kasar semenjak dia ketahuan sama saya pakai barang terlarang itu. Nah, saya buanglah barang itu. Saya buang ke kamar mandi. Dia langsung ngamuk, langsung tarik saya, langsung jambak saya, langsung dibantingnya saya ke kasur sama dia. Udah saya lawan, tetap saya dicekek, saya dijambak lagi. Aku udah teriak sakit, aku udah teriak kayak gitu, ditendang, terus ditendang, ditabuk lagi, mukanya dijambak sampai berdarah, kaki aku berdarah, tangan aku berdarah. Nah, kita kembali di Susi Cek Ombak. Yes.
ke laut saja. Kita buang ke laut. Nah, kita lanjut nih, tadi diskusi tadi sudah menghangat nih Bu. Dari Viti tadi jelas itu kekerasan tuh terjadi di ranah pribadi juga. Betul sekali. Di dalam kehidupan keluarga. Betul. Malah Kemudian dari mendominasi. kasus yang terjadi per jam, per hari, per 2 jam itu ada satu wanita yang mendapatkan kekerasan. Tentunya Bu Reri melihat di sini urgensinya RUU PKS ini segera di-approve. Nah, bagaimana menurut Ibu? Jadi kenapa undang-undang ini harus segera digolkan ya, RUU ini harus segera digolkan. Karena pada dasarnya kalau undang-undang ini berhasil digolkan sesegera mungkin, ada hal utama. Yang pertama tentu ada payung hukum yang jelas. Di sini ada penindakan, ya, ada kemudian perlindungan, ada juga yang penting sekali adalah pendampingan. Pendampingan. Dan tentu ini diperlukan bukan hanya untuk korbannya saja, tetapi juga pelakunya. Nah, sekarang ini tadi saya juga sudah jelaskan ke Ibu dan ke Kiki di depan bahwa ada ruang kosong yang memang membuat para korban khususnya akhirnya tidak memiliki kepastian hukum. Tapi bagaimana kita bisa melakukan encouragement kepada DPR tentunya di sini, karena kalau melihat dari kasusnya dan berjalannya proses RUU ini udah dari tahun 2016. Betul, dari 2012 sudah hampir 7 tahun Ibu. Iya. Padahal ini sangat penting kalau kita lihat tadi video kan, itu hal yang luar biasa harus segera. Betul. Saya rasa ya, ini malam ini kita bicara juga di sisi cek ombak ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi semua pihak. Perbedaan ini sangat tajam antara yang pro dan yang kontra. Nah, seharusnya ada ruang dialog lebih dibuka sehingga sama-sama bisa memahami. Dan yang paling penting, publik itu sering mendapatkan pemahaman yang salah tentang esensi dari RUU ini sendiri. Tujuannya tidak sampai. Padahal tujuannya tidak seperti itu. Pemahaman bahwa ini adalah aliran kalau tertentu. melihat ke situ sebetulnya mestinya para anggota dewan atau partai yang tentu dalam hal ini memberikan persetujuan akan undang-undang melihat betapa pentingnya dari bukti-bukti yang terjadi di sekeliling kita. Sudah seharusnya saya pikir kekerasan seksual ini dipisahkan daripada tindak pidana biasa. Ya, tindak pidana biasa. Betul. Untuk segera bisa dilakukan approval. Lepaskan semua ego, ego ideologi atau ego dan kalau kultur saya Ibu, mestinya tidak boleh terjadi lagi. Yang mesti kita lakukan sekarang adalah semua pihak harus berjuang bersama-sama. Yang harus kita lakukan adalah mengedukasi semua pihak agar betul-betul memahami dan betul-betul mengerti ini nih kita mau kemana, ini barang apa, siapa yang membutuhkan. Saya ingin bicara dalam tatanan kalau kita bicara masalah undang-undang dan lain sebagainya itu nanti banyak ahli hukum. Tapi saya ingin mengangkat ini kepada tatanan konsep dan gagasan kebangsaan dan gagasan bernegara itu sendiri seperti tadi yang saya sampaikan. Citra kita sebagai negara itu melindungi hal seperti ini menjadi satu patokan gitu Ibu harusnya. Berdosa loh sama para founding father Jadi kita. dianggap di luar negeri itu hal-hal seperti ini udah menjadi hal yang sangat penting. Dan yang membuat saya menarik adalah bukan bahwa masalah feminisme atau gerakan wanita untuk menjadi setara, bukan. Tapi ini adalah sebuah kekerasan yang bisa meninggalkan dampak dalam. Ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan integriti. Betul. Ini adalah dosa kita kalau kita tidak bisa kemudian mengawal dan menjadikan RUU PKS ini masuk menjadi undang-undang. Founding father kita mengamanatkan negara menjamin kebebasan. Dan bukan cuma itu. Kalau kita bicara merdeka 76 tahun merdeka sekarang Bu Susi. Merdeka itu dari kekerasan. Berarti merdeka dari rasa takut. Dari ancaman. Merdeka dari ancaman. Jangan dari negara lain tapi kekerasan dari fisik. Betul. Betul sekali. Nah, segera menyelesaikan RUU PKS sebetulnya dari cita-cita, salah satu cita-cita tujuan bangsa menjalankan apa yang diamanatkan. Semestinya perbedaan itu tidak harus menunda-nunda.
RUU ini untuk segera bisa disahkan supaya masyarakat yang butuh perlindungan Merasa aman. merasa tahu tempat dan pulang. itu memang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan itu. kemudian jangan lupa Kiki, Ya. banyak sekali pelaku yang sebetulnya pada masa lalu adalah korban. Datang dari korban. Yang karena Jadi menjadi situasi efek berantai gitu Ya, ya. ada trauma Oke. dan Baik. menjadi masalah Yes. di kemudian hari. Oke, baik Ibu. Aduh, ini sangat menarik sekali ya Bu. Dan Ini menarik sekali. Sebelumnya adalah bahwa pada RUU PKS ada poin yaitu melindungi pemaksaan terhadap pelacuran. Kita sering sekali menemukan fakta bahwa banyak gadis-gadis desa didatangi ke Jakarta, dibilang Ini kerjanya di pekerjaan, kafe, tapi malah kerja di ternyata, tempat pelacuran. ya. Nah itu mereka bingung mengadu kemana. Mengadu kemana? Tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Data yang terlapor dan terekam itu biasanya hanyalah data di permukaan ya. Kalau kita lihat pada kasus-kasus insest kan seringkali dia terjadi pada usia anak dan kemudian baru dilaporkan pada usia remaja atau bahkan ketika dia sudah dewasa ya. Dan itu tentunya akan menyulitkan proses hukum sehingga banyak pihak yang kemudian ragu-ragu untuk melaporkan kasusnya. Nah, kita lanjut perbincangan kita dengan Danila. Danila Riyadi. Danila Riyadi ini salah satu yang wanita yang pernah mengalami Yes, selain itu beliau secara langsung musisi, sendiri. Bu. Juga musisi. Iya. Dan dia juga penyanyi. berkampanye untuk menyuarakan tentang kekerasan Stop seksual kekerasan ini supaya seksual. tidak terjadi. Yes. Nah tadi kalau lihat datanya serem. Serem sih. Nah mungkin Danila juga bisa kasih share supaya Bu Lestari juga mendengar langsung dari Danila. Kita mempercepat semua RUU ini supaya Dan juga bisa kawan Susi dan approve. anggota Dewan bisa dengar juga Ya. bahwa ini real kejadian nyata dialami oleh Kak Danila Riyadi. Silakan. Silakan Danila, Itu- cerita coba. Kapan ya terjadi pertama kali waktu aku masih SD sebetulnya. SD. Kecil ya. Masih kecil banget Bu. Di sekolah atau di rumah. Di rumah, wow. Dan itu dilakukan oleh salah satu asisten rumah tangga di rumah. Saya merinding. Itu banyak, itu Banyak kejadian seperti itu. Dia berawal dari yang tidak nyentuh gitu, misalnya kayak dia lagi ngebersihin apa, terus dia memegang kelaminnya sambil ngeliat saya. Terus lama-lama saya masih nggak ngerti gitu kan, ini ngapain sih? Sampai akhirnya ada satu malam di mana dia datang, terus dia mulai mencumbu saya. Oh, oke. Mencumbu saya, terus akhirnya itu nggak berani bilang karena kita mikirnya kayak, kok kayak aib ya gitu. Ya. Akhirnya Malu saya diam. gitu Iya, kan? Iya, itu iya. rasa malu yang sesungguhnya. Terus itu terjadi berkali-kali, bisa seminggu 2 kali atau berapa kali, sampai akhirnya aku jadi ngerasa untuk ngomong sama kakakku aja Nggak berani. nggak bisa, nggak berani. Sampai paling terakhir yang aku bikin jadi kayak, oke deh gue teriak aja gitu. Dia malam-malam datang, biasa jam 4 pagi gitu sih, jam 3, jam 4 pagi. Dia datang, dia tidak hanya mencumbu, pada saat aku buka dia udah ngeraba payudaraku dan lain sebagainya. Dan celananya hampir dibuka. Di situ aku ngelihat ada salah satu yang kerja di rumah juga teriak, terus itu terjadi sebuah pertempuran lah. Akhirnya kakakku bangun, mamaku bangun, dan lain sebagainya. Baru dia bisa, mungkin dikatakan mau nggak mau jadi semi diadili di rumah gitu. Lebih ke ditanya kenapa dia kayak begitu. Cuman ketika sudah dilihat lagi orangnya, ternyata dia memang punya keterbelakangan terhadap banyak hal sih. Kayaknya mentalnya juga memang Oke, bermasalah. bermasalah gitu. Jadi mau nggak mau aku juga bingung mau bilang ke siapa. Akhirnya ibuku cuma bilang, kamu harus lihat dulu dari sisi dia itu orang seperti apa. Setidaknya kalau tidak ada yang bisa ngelindungin kamu bisa maafin orang itu dulu gitu.
Ya, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Danila Bu Lestari, kan ini juga bisa terjadi di banyak rumah. Dan kebanyakan seperti itu. Iya. Orang harusnya melindungi Danila di rumah, kan asisten rumah tangga harusnya melindungi. Dan itu terjadi lama karena mungkin kita juga kurang mengedukasi masyarakat bahwa itu wrong. Kan Danila sendiri awal tuh kayak malu, kayak ini untuk mengomongkan aja merasa itu aib gitu kan. Nah ini mungkin terjadi lama bertahun-tahun di banyak keluarga. Jadi ya kawan Susi, kita juga mesti aware di dalam keluarga kita tentang hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi terhadap anak, saudara-saudara kita. Nah terus kemudian apa yang kemudian membuat Danila terinspirasi untuk membuat lagu? Saya dengar you bikin lagu Don't Touch Me. Itu. So mungkin bisa what's the inspiration? Sebetulnya berawal dari itu kan kolaborasi antara aku, Marion Jola sama Ramen Girl ya. Yang mengusung, kita angkat tentang topik ini aja, itu Marion Jolanya. Karena Marion Jola pun Ramen juga, dia pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi memang pada dasarnya paling nggak kita curhat aja dulu deh gitu. Lahan kita tuh musisi, bentuk musik itu selain buat seni itu udah menjadi salah satu karya protes gitu ya, atau ekspresi. Jadi itu merupakan lagu yang dimana bilang ke orang-orang untuk nggak apa-apa kok kalian ngomong aja dulu, karena kalau ditahan tuh jadi mental kalian bermasalah. Apabila hiburan juga Danila pernah merasa kenal yang sama. Bukan cuma waktu di rumah, sama juga di dunia hiburan. Pernah. Jadi cerita di Amerika banyak produser yang melakukan kekerasan seksual atau seksual harassment kepada calon-calon artis dan artis-artis itu juga terjadi. Itu tapi untungnya di aku enggak sih, cuman itu lebih kepada, aku kadang mikirnya lebih kayak gini. Waktu itu aku pernah terjadi, aku stage diving, tapi sebelum aku melakukan stage diving aku harus tahu resikonya adalah badan aku akan dipegang oleh orang yang aku nggak kenal gitu. Oh gini ya, stage diving itu? Iya, stage diving gitu itu di kerumunan biar kayak rockstar gitu Ki. Cuman sebelum melakukan itu aku harus mikir gitu. Lo akan ada kecenderungan di grepe lah misalnya gitu. Lo siap nggak ngambil resiko itu? Oke, gue siap. Maka aku terjun. Tapi memang ternyata ada gitu. Memanfaatkan ya? Iya, memanfaatkan. Habis dari situ langsung kayak, oh berarti kalau lo nggak mau diapa-apain, lo jangan cari masalah. Gitu. Kalau Danila stage diving ditangkap orang, kalau saya dibiarin Bu, jatuh gitu. Dibalikin lagi. Tapi maksudnya gini Bu, mungkin Danila, Marion Jola atau teman-teman artis dan musisi lain bisa bangkit dari keterpurukan dan rasa trauma. Masalahnya banyak korban yang tidak bisa bangkit dari rasa trauma itu dan bagaimana nasibnya sekarang gitu. Akhirnya bahkan ada yang bisa bunuh diri. Kan rasa malu dan sebagainya. Depresi banyak. Saya rasa di rumah kita banyak yang terjadi adalah depresi berkelanjutan. Dan bahkan kemudian ke depan menjadi pelaku. Itu dia. Oh iya, betul. Itu beberapa yang terjadi pada anak-anak akhirnya melakukan hal yang sama setelah dia dewasa kepada yang lain. Dan kalau Kak Danila sebagai penyintas ya, kalau kita bilang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, apa sih harapannya terhadap pemerintah mungkin atau terhadap RUU masih digodok, masih banyak yang tidak setuju. Mumpung ada Ibu Reni, coba himbauannya kepada bapak-bapak di DPR, masyarakat bagaimana nih? Yang pasti sih disahkan sih, karena kekhawatiranku justru lebih kepada mental setelahnya gitu. Jadi setelah tadi ngobrol ada sedikit pascanya gitu ya. Daripada Danila kepada bapak-bapak di DPR itu ya segera sahkan RUU kekerasan seksual ini. Karena kita takutkan efek depresi yang akan berkelanjutan. Itu yang tentunya kita harus lindungi semua masyarakat kita dari depresi berkelanjutan. Karena itu sangat tidak sehat. Jadi gitu. Nah mungkin Bu Reri bisa memberikan. Jadi saya betul sekali Danila, tadi waktu sebelum masuk kita sempat ngobrol Bu Susi. Jadi antara lain ini yang juga menjadi alasan kenapa kita harus segera menggolkan. Karena yang namanya kekerasan seksual itu bukan cuma yang sekedar fisik saja loh. Ya, mulai dari ancaman, kemudian ada pelecehan, kemudian eksploitasi, kemudian pemaksaan pelacuran, sampai dengan perdagangan, dan banyak lagi, kawin paksa juga. Jadi sebetulnya ini semua perlu segera disahkan, dan terutama yang tadi pengalamannya Danila adalah
bagaimana kemudian kita membantu para korban untuk berani bersuara. Yang ada kan memang kehidupan kita ya, budaya kita sendiri membuat akhirnya penyelesaiannya perdamaian. Yes. Banyak korban perkosaan Bu Susi, ya udah dikawinkan Dikawin saja. misalnya. Padahal justru ditemukan dengan traumanya kembali. Wow. Betul. Jadi Belum tentu itu bisa healing, bisa Iya. menyelesaikan persoalan kejiwaan dari depresi belajar yang dialami dari oleh korban. pengalaman Danila ya, bukan salah dari Ibu Danila juga berpikir bahwa oke, harus dilihat satu sisi. Karena pada saat itu memang masyarakat masih melihat oke, ada hal-hal yang memang tidak boleh dibuka ke publik. Ada hal-hal yang harus dijaga karena pikiran kita adalah justru dengan menjaga ini kita melindungi. Iya. Padahal sesungguhnya tidak. Melindungi aib tadi, yang aib itu membawa korban. Seolah-olah melindungi aib. Seolah-olah, Padahal ya. sebetulnya ini bukan aib, korban kok. Ya. Ya, karena di era itu kayak ini mau lapor kemana gitu. Iya, Iya. mau lapor kemana? Iya, jadi Apa yang mau dilaporkan gitu ya? Apalagi kalau kekerasan seksual itu dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Iya. Itu pasti keluarga pun berpikir untuk melaporkan itu karena tadi menganggap itu aib. Jadi mereka ingin melindungi aib, bukan melindungi si korban. Sebisa mungkin Ini ada bagaimana penyelesaian. ini bisa kita jebol. Harus segera disahkan Bu, nggak ada Harus hal lain. disahkan. Disahkan. Dan kita semua harus bergerak bersama-sama. Iya. Danila Karena kalau menciptakan tidak lagi ada lagu-lagu yang lain. hukuman, Iya, boleh. tidak ada hukuman atas kekerasan seperti Nggak ada itu, efek kekerasan jerah. seksual, tidak akan ada efek jerah. Sehingga itu akan terus dianggap hal lumrah. Ya. Tidak mungkin hal seperti itu kita anggap hal yang lumrah. Karena sangat tidak lumrah. Mohon maaf Bu Reni, berarti agak lamanya dan mundurnya pengesahan RUU PKS ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang tidak setuju. Mungkin bukan oknum ya, Tapi pihak ya. tetapi perbedaan. Itu tadi kenapa makanya harus ada ruang dialog Oke. dari yang tidak setuju dengan setuju. Yes. Dan untuk memberikan pemahaman. Jadi ketidaksetujuan itu kan macam-macam ya, tadi ada pemikiran bahwa ini sebetulnya ada paham-paham tertentu. Oke. Ini urusan barat timur, padahal nggak ada itu Yes. urusan barat Semestinya timur. kalau kita berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, Bu, harusnya tidak usahlah memikirkan bahwa itu bercuriga bahwa ini ada inserting hal-hal ideologi Ini tertentu. kita bicara mengenai atau- kemanusiaan. Betul, Sekali dan lagi. hanya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan Kita beradab. bicara hak asasi manusia, kita Yes. bicara integritas kita Yes. sebagai, sekali lagi, aib kalau kita, justru aib itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini dan kita berkhianat kepada yang namanya komitmen kita untuk mendirikan negara ini menjadi negara yang merdeka. Kita mungkin bisa encourage semua kawan Susi untuk segera melakukan kampanye, petisi Yes. untuk mendukung RUU approval PKS. daripada RUU PKS ini. Betul. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita bareng semuanya Yes. sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bersama kita bisa loh, Ki. Ya sih Bu. Ya. Oke, kawan Susi. Wah, kita masih Jangan lanjut ya Bu pembahasan ya Bu ya. Tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nyala. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah gitu Kak Danila. Mungkin ada Nah. inspirasi lagu-lagu kali, ke laut saja gitu. Laut saja. Nanti bikin lagu ke laut saja. Saya ingin membacakan sebetulnya di RUU PKS ini ada 9 jenis kekerasan seksual. Salah satunya adalah misalnya perkawinan yang dipaksakan, kemudian pelacuran, Pemaksaan aborsi. ya aborsi, kontrasepsi yang Kontrasepsi dipaksakan, aborsi dipaksakan, pelecehan seksual, Iya, perdagangan juga. dan tentunya ini sangat-sangat Eksploitasi penting Iya, eksploitasi. untuk segera kita lakukan push, Bu. Pengesahan. Pendorongan supaya ini segera bisa disahkan. Setuju sekali. Bagaimana caranya? Ruang dialognya tuh di mana Ibu adanya? Sekarang Bagaimana prosesnya kita ini ikut sebagai wanita yang peduli dan berani bicara untuk ikut
partisipasi Ya, gitu. Bersuara seperti hari ini Ibu Susi dengan kawan-kawan semua, mengajak semua memberikan perhatian, mengajak semua memberikan semangat kepada DPR, mengajak para perempuan untuk bergerak bersama-sama. Karena ini juga saatnya ketika kita bicara tujuan kita, mari kita lupakan sekat-sekat partai A, partai B, partai C, partai D, partai ikan, partai kucing. Partai golput katanya ada. Tapi semuanya ayo bersama-sama bergandeng tangan. Karena ini demi bangsa dan negara Betul, ini Indonesia. demi bangsa dan negara. Nah, ini demi juga. kemerdekaan kita. Betul. Bu Lestari, kan Mbak Puan ada di sana. Betul. Oh iya, pemimpin kita Kita mention Mbak Puan ini harus segera untuk mendorong semua anggota DPR untuk menyetujui RUU PKS ini. Mari Ibu Puan kepakkan sayap kebinekaan untuk RUU PKS. Gitu kan? Bu, jangan ketawa aja Bu, bantuin saya dong. Nah tapi Bu Leni sebelum kita menuju kepada pengesahan RUU PKS, tapi kan sampai sekarang terus terjadi kekerasan seksual. Lalu apa yang harus dilakukan sebelum itu disahkan? Untuk korban ini harusnya gimana? Korban harus berani. Oke. Korban harus berani dan Tapi lingkungan. apa ada kayak Sebetulnya ada, Bu. krisis center yang bisa Ada, mereka sebetulnya telepon. banyak sekali gerakan-gerakan. Ada rumah aman, ada gerakan-gerakan kawan-kawan dari pendampingan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Bahkan pemerintah sendiri juga sebetulnya menyiapkan shelter-shelter itu, memberikan perlindungan. Nah sekarang yang harus kita dorong adalah keberanian perempuan. Memang, ingat nggak ada lagu, diciptakan alam pria dan wanita gitu kan. Tapi ada yang sabda alam gitu, wanita dijajah pria sejak dulu. Oh iya. Saya kalau mendengar lagu itu suka sedih, tapi kalau kita telaah lagi, penciptanya Ismail Marzuki itu sudah membuat satu kalimat. Tapi ada kala pria tak berdaya, di sudut kerling wanita tepuk lutut. Nah, mari kita sekarang, kita bisa kerling, sama-sama kuat, bukan kerling genit ya, tapi sama-sama bergerak. Sama-sama ya bersama kita bisa itu pasti. Tapi kalau kita hanya bawa perempuan, kita dikira feminis. Tapi kan banyak laki-laki juga menjadi korban. Ayo, kalian juga pernah menjadi korban. Ayo bersuara, ini jangan bukan masalah malu. laki perempuan kok. Iya, Lagi-lagi ini masalah kemanusiaan. Ya lagu tadi ngomong-ngomong lagu, Danila ini bisa mungkin bersenandung coba Don't Touch Me. Seperti apa? Come on. Apa ya? Liriknya yang mewakili. Liriknya gitu mewakili. Nadanya. I don't think it's fair, man, for all of us women. Aku tidak berpikir ini adil, laki-laki itu ya. Untuk kita. Untuk kita. Oke, wow, lanjut Kak. Saya translate. Udah. Oh enggak ya? Saya tahunya itu doang memang. Don't touch me, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa kawan Susi ini. Kalau dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Sama suaminya sendiri, Bu. Oleh suaminya berani sendiri melaporkan. nih, Bu. Harus berani melaporkan. Memang ada pandangan bahwa nggak bisa, itu kan sudah kewajiban dari istri. Melayani. Misalnya ya. Tapi tidak begitu. Kalau kemudian itu pemaksaan fisik, itu sudah melanggar loh. Oh, oke. Jadi mestinya misalnya karena mau mengajak. Iya, harus ada keberanian. ya. Pada posisi sekarang mungkin kita memang kalau kemudian karena undang-undangnya belum ada, ya akan susah melaporkan. Hal itu kecuali dianggap memang hal ini biasa saja. Kecuali memang ada bukti, ada kekerasan, kemudian ada loophole yang lain yang bisa membuktikan gitu. Kalau enggak memang susah. Nah, tapi di sini memang diperlukan keberanian dari si perempuan itu sendiri. Untuk berani berbicara, untuk berani bersuara. Banyak kok contohnya. Kalau kita Google ya, coba di Google. Kekerasan di dalam rumah tangga atau kekerasan keluarga itu banyak sekali. Berapa banyak ayah Saya yang pikir kemudian itu lebih banyak Bu sebetulnya. Iya. Tapi Mengerikan, tidak Bu. pernah mengerikan. come up karena semua protect. Apalagi kalau itu yang melakukannya keluarga kita sendiri. Saya yakin memang banyak yang tidak mau ibu bicara. atau istri yang mau melaporkan suaminya kalau karena suaminya kemudian menodai anaknya. Banyak sudah mulai. Nah, keberanian itu harus kita encourage dan kita lindungi mereka, kita berikan kekuatan supaya mereka tahu bahwa ini bukan aib. Nah, kementerian yang memastikan perlindungan ini di mana, Bu? Kementerian ini kan di kementeriannya Ibu Bintang ya. Saya rasa Ibu beliau Bintang, juga sudah melakukan banyak hal Oke, ya. oke. Dan saya rasa ini memang menjadi PR kita semua, Bu. Kalau rumah aman sudah tersedia di mana-mana.
kemudian aman, lembaga-lembaga pendampingan juga sudah banyak. Sekali lagi tinggal keberanian para korban, mau laki, mau perempuan, maupun keluarganya untuk berani bersuara dan jujur. Baik, Ibu. Jadi ya kalau saya lihat ini kawan Susi juga harus mulai hari ini nih tahu bahwa kita hanya bisa merubah kalau kita punya keberanian. Keberanian melaporkan apa yang terjadi di rumah, misalnya kekerasan seksual itu terjadi di rumah. Dari suami kah, dari keluarga kah, harus berani melaporkan. Iya. Karena kalau kita tidak mulai melapor, nah Kejadian itu akan jadi berulang-ulang. iya dan akan berulang-ulang. tidak berhenti. Walaupun mungkin ada pertanyaan Bu Lestari, bagaimana mereka melaporkannya caranya? Kalau proses ke polisi pasti pelaporan ya, itu satu proses yang memang secara normatif harus dilakukan. Tetapi di samping itu, kalau mencari lembaga pendampingan di satu daerah itu mudah kok. Apalagi zaman teknologi informasi seperti ini, kita tanya Mbak Google di mana sih ada lembaga pendampingan kekerasan, lembaga perlindungan di wilayah saya, itu pasti ketemu. Langsung keluar itu, Dan Bu. banyak sekali relawan-relawan yang juga siap. Oke, kawan Susi tinggal mencari. Kalau ada rumah aman, relawan-relawan, gitu. Mungkin kita juga bisa encourage ibu-ibu Dharma Wanita dari kepolisian, pemerintah, Untuk semua Bayangkara Komnas ya. Perempuan, lembaga bantuan hukum, banyak Dan yang sudah Ibu, mohon memberikan maaf, mungkin bisa advokasi. sedikit diberikan edukasi bahwa ketika terjadi pelaporan, tidak serta-merta si pelaku mungkin dihukum, mungkin karena ketakutan bahwa nanti kalau saya laporin suami saya di penjara, saya pengen nyari nafkah. Atau mungkin bisa jadi diberikan bimbingan. Sebetulnya kalau itu saya tidak bisa menjawab karena pasti nanti pembuktian ya, polisi proses itu. Tapi yang paling penting dengan kita mau Berani melaporkan, itu kan bisa menimbulkan efek jerak. Efek jerak, takut Iya, jadi nggak at gitu least lagi dia ya. tidak dalam waktu dekat tidak terjadi lagi. Itu minimum kan. Yes, Gitu. yes. Oke, jadi berani melapor, berani bersuara ya. Jangan sampai kita membiarkan kejadian tindak kekerasan seksual. Ya, karena kalau itu terus dibiarkan, itu akan terus terjadi. Iya, betul. Dan akhirnya menjadi hal yang biasa. Dan satu lagi, ini mungkin himbauan saya kepada semuanya juga. Tolong kalau berhadapan dengan situasi jangan kemudian melihat bahwa kita mencampuri urusan keluarga orang lain. Oh, ya. Banyak yang terjadi. Kalau kita perlu membantu selamatkanlah dia. Bawa lari dari rumahnya. Karena sering kejadian teman kita sendiri digebukin sama suaminya misalnya, tapi kita nggak berani campur tangan Bu Susi karena dibilang wah itu. Saya ada pengalaman kawan deket sahabat, dia dipukulin sampai berdarah-berdarah. Lari ke rumah saya lindungi. 1 jam kemudian, I love my husband, I want to go back to him. itu Aduh, saya bilang kadang-kadang juga. Nah, aduh, kalau ada kelemahan perempuan wanita seperti itu. itu bodoh sekali saya bilang. Aduh. Ampun deh. Saya bilang, bukannya ditenggelamkan suaminya. Ya, nggak bisa Bu. Kadang-kadang Ke laut saja berarti ya. Iya. Nah, kalau keadaan Nila Buang sendiri, ke laut harusnya. Malah I still love him. Setelah 1 jam, darah aja belum kering. Kalau Ibu. kita mencintai ya, kita kan mesti melihat orang ini kenapa seperti tadi yang dibilang Dela. Iya. Jangan-jangan memang ada masalah secara psikis, Ya. mental ada problem. Yang mungkin dengan konseling bisa nah membantu itu dia tadi untuk. maksud saya. Nah, RUU ini juga memberikan perlindungan termasuk bukan hanya kepada korban, tapi dalam Edukasi konteks masyarakatnya kepada ini dalam bentuk apa Bu sekarang ini program pemerintah Bu? kalau program pemerintah maksudnya di dalam RUU PKS ini sendiri. Ya, RUU PKS kan memang masih bergulir. kepada masyarakat supaya satu berani melaporkan. Ya. Yang kedua juga tahu cara melaporkan. Nah, edukasi ini bisa didapat oleh masyarakat. Wanita-wanita itu sebetulnya gimana? memang banyak sekali forum-forum yang sudah mulai berbicara. Tetapi kemudian akses untuk mendapatkan informasi dan keberanian mencari informasi itu diperlukan. Nah, dan juga mungkin karena pasang surutnya pengesahan RUU PKS 2019 sekarang kan masuk kelempar. lagi. Nah, sekarang baru kita mulai lagi. Sehingga mulai lagi dari awal nih, makanya tapi kita harus berjuang bersama-sama supaya jangan sampai akhirnya terlempar lagi dan selesainya masa bakti 2024 ini tidak jadi apa-apa. Makanya ini Susi 6 tahun masa tidak selesai RUU saja. Mari, Bu. Danila mungkin bisa kasih pesan bagaimana kita bisa merdeka dari
kekerasan seksual ini? Aku sih mikirnya berawal dari kita harus sayang sama kitanya dulu. Caranya adalah dengan menghargai apa yang layak kita dapatkan dan apa yang gak layak kita dapatkan. Kalau kita ngerasa dirugikan dari kekerasan seksual atau apapun itu sangat benar untuk ngomong dulu entah sama siapapun yang ada di deket kita. Dan itu berani, dan yang pasti jujur sih, karena semua apa yang diucapkan itu harus ada tanggung jawabnya menurutku. Jadi berani untuk menghargai diri sendiri itu udah salah satu step untuk menjadi merdeka sih. Yes, menghargai diri sendiri. Oke, nah kalau tadi mendengar cerita dan encouragement juga edukasi, penjelasan dari Bu Lestari Murdijat dan Danila, Kiki, ya kita ini saya pikir kita sebagai wanita atau sebagai ibu, sebagai orang tua, kita harus memastikan bahwa kalau itu terjadi, yang mendapatkan kekerasan seksual ini segera melaporkan, berani melaporkan. Kalau ada pelaporan, tentunya akan ada tindakan atau paling tidak edukasi kembali, itu tidak terjadi lagi. Yang terakhir tentunya closing kita ini Ibu, saya ingin encourage anggota dewan untuk melepaskan ego partai, ego kultur atau apa namanya itu, untuk segera bersama menyetujui RUU kekerasan seksual ini di-approve. Sudah 6 tahun. Berikan perlindungan segera kepada para korban kekerasan seksual. Itu sangat penting sekali. Bu Lestari Murdijat, Danila, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Danila. Mudah-mudahan kita bisa membuat semua wanita berani bicara. Dan juga mudah-mudahan Ibu dengan Susi Cek Ombak bisa membawa semua arus yang kita bicarakan dengan ombak-ombaknya kepada seluruh masyarakat biar semua teredukasi dengan RUU PKS. Ombak yang selalu membawa perbaikan. Baik. Tetap nonton Susi Cek Ombak Setiap hari Rabu di Metro TV. Jam 8 malam. Susi Cek Ombak. Semuanya Kalau saja. Joget-joget Bu. Oh, gitu. Begini ya. Tiap hari TikTok. Ya. Amin sofa agak gemukan aja nambah 2 kilo. Kalau itu sama. Sedih gak sih gue nyanyi donkey sendiri? Itu nggak apa-apa. Ntar aku bantuin dah. Aku yang tung gitu. Bu Alfi ada Bu Alfi. Ini mau pengen jadi mantu tapi maksanya sama. Metro TV